guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta alam yang haus pengakuan dalam Instakilo? Awas, jangan hanya hashtag cinta alam kalau kalian masih buang sampah sembarangan dan bertingkah seperti monyet di gunung. Karena kali ini kita akan melihat sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Ingat ya, benar-benar diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh para sepuh pecinta alam, di mana film ini berjudul Touching the Void tahun 2003. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah catatan tentang dua pemuda asal Inggris yang melakukan pendakian ke Gunung Ciula Grande, di mana gunung tersebut berada di deretan pegunungan Andes negara Peru pada tahun 1985. Dan di dalam pendakian tersebut, mereka berusaha menaklukkan puncak barat gunung yang memiliki ketinggian 21.000 kaki atau setara dengan 6.400 meter. But we had done a lot of climbing in the Alps. Kemudian, scene beralih pada seorang pendaki pro yang tak pernah mengalami kerusupan bernama Simon, di mana kali ini Simon berusaha menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Ciula Grande. Simon pun mengungkapkan jika puncak barat yang berusaha mereka taklukkan sangat jauh dan terisolasi dari peradaban manusia, di mana mereka harus berjalan ceker selama 2 hari dari pemukiman terdekat untuk mencapai titik pendakian. Tak cuman itu, rekan Simon yang bernama Joe turut menceritakan proses pendakian dari sudut pandangnya, di mana Joe mengungkapkan jika pendakian tersebut merupakan pengalaman yang tak pernah ia lupakan dalam hidupnya. Bahkan, rekan pendaki mereka yang bernama Richard juga turut memberikan kesaksian, di mana Richard yang menunggu di camp menjadi satu-satunya saksi dari apa yang kedua rekannya alami. Apalagi ia tidak ingin kisah Simon dan Joe disamakan dengan podcast dan juga thread viral yang diberi embel-embel kisah nyata padahal orang tahu kebenarannya seperti apa. Richard pun menjamin jika kisah kedua rekannya ini benar-benar kisah nyata yang bisa kalian googling sendiri kebenarannya. So we knew it was hard. Alpine style, full of all your clothing, your food, and you're climbing it. Don't fix a line of ropes up it beforehand. Looks harder than I thought, than I expected. Kemudian, kita akan melihat proses pendakian Joe dan Simon di hari pertama. Dengan menggunakan sepatu berduri, Joe yang mengenakan jaket berwarna biru terlihat memimpin pendakian. Start doing. Bisa kita lihat mereka harus memanjat tebing terjal berbatu yang diselimuti es. Namun bukannya jiper, mereka justru semakin tertantang untuk menuntaskan pendakian. Mountains are the most beautiful places in the world that we have in our world. Singkat waktu, Simon terlihat memasang piton penambat guna mempermudah proses pendakian. Hingga setelah memasang tali, mereka pun bergegas melanjutkan pendakian. Someone else's skill and ability. I'd say don't fall here. The rope can be something that Di hari kedua, sebelum melanjutkan pendakian, mereka mempersiapkan air minum dengan mencairkan es sebanyak mungkin. Hingga seusai sarapan, kini giliran Simon berangkat lebih dulu untuk memasang piton penambat. It's not a lot of risk in our lives normally now, and to put an element in that sense. Setibanya di ketinggian 20.000 kaki,
munculnya badai yang secara tiba-tiba mempersulit proses pendakian mereka. Very cold indeed. No anchors at any point. Full body climbing, really. Hingga di tengah buruknya cuaca, Simon berusaha menggali lubang untuk berlindung. Di saat itu pula, Joe yang kedinginan terlihat ngagibrik parah. Carried on way after it got dark. Hypothermic. You just knew that it... Di hari ketiga, meski cuaca terlihat cerah, namun tumpukan salju yang menutupi gunung membuat proses pendakian semakin ekstrim. Apalagi tumpukan salju tersebut masih labil dan bisa longsor kapan saja. unnerving, and where we couldn't climb any further up. Not only that, we could see this 4,500 foot. Hingga di jam 2 siang, mereka yang tiba di jalur bukit kini semakin dekat dengan puncak yang selama ini menjadi tujuan mereka. All the way down, is it? Dan betapa bahagianya mereka setelah berhasil menaklukkan puncak Siula Grande. Udah gitu doang. Setelah merayakan keberhasilan secara sederhana, mereka pun memutuskan untuk segera turun melalui jalur yang berbeda, di mana mereka berharap jalur tersebut akan lebih mudah. Akan tetapi, dengan munculnya awan badai, semua tidak sesuai rencana. We expected this ridge to be quite Leaving the summit, we were lost. no, because the side of the ridge I was on, but My God! Untung saja berkat kesigapan Joe, Simon yang terperosok berhasil diselamatkan. Di hari keempat, Simon dan Joe mulai mengalami kelelahan ekstrim. Terlebih saat ini mereka mulai kehabisan perbekalan akibat estimasi waktu yang tidak sesuai rencana. Hingga setibanya di tebing yang curam, Joe bersiap untuk menuruninya. Akan tetapi, hal ini merupakan awal dari malapetaka yang akan mereka alami. My God! Di tengah situasi sulit, Joe yang terjatuh malah mengalami patah tulang ekstrim. Di tengah rasa linu yang tak tertahankan, Joe yang tak ingin menjadi beban terlihat berusaha untuk bangkit. Something. I felt all... Melihat ekspresi Joe, Simon pun merasa jika rekannya ini mengalami musibah yang serius. Menyadari ceker Joe patah seketika membuat Simon menghela napas, terlebih bantuan tidak akan mungkin sampai ke tempat ini sebelum mereka mati kedinginan. calmed down a bit and, managed to... Singkat waktu, Simon yang setia kawan akhirnya melakukan aksi penyelamatan solo dengan cara menyambung semua tali yang mereka miliki. Dan semua ini demi menyelamatkan Joe meski akan memakan waktu 2 kali lipat. between the two ropes. Now the knot would not go Stand on my left leg, my good leg. secure, and I down climbed to join him. But it would be like minus 80 or something like that. Singkat waktu dengan kondisi yang semakin melemah, badai tak kunjung mereda. Akan tetapi, mereka harus tetap bergerak kalau tidak ingin mati kedinginan di tempat ini.
Sungguh suwe, akibat tak bisa mengerem, Joe yang tergelincir kini malah tergantung di ujung lereng. Di saat itu pula, Simon yang panik berusaha menahan beban tubuh Joe agar tidak terjatuh. Begitu pula dengan Joe, ia pun berusaha meraih tebing untuk mengurangi beban. Akan tetapi, Joe tidak mampu untuk meraihnya dan ia hanya bisa bergelantungan di ketinggian 100 meter. Sementara Simon, ia masih berusaha bertahan hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Di malam harinya, ketika Simon masih bertahan sekuat tenaga, Joe pun terpaksa membuka sarung tangannya untuk membuat simpul penarik dan memanjat tali ini. Pull on it and the knot grips the rope. I'm in real trouble with my hands. Tapi sayangnya dengan tangan yang membeku, tali yang ia buat malah terjatuh. Di tengah keputusasaan, Joe hanya bisa pasrah menerima nasib. Sementara itu, Simon yang telah bertahan selama 3 jam mulai khawatir pada keadaan Joe. Terlebih sedari tadi, Joe tidak memberikan tanda apapun. I think psychologically I was beaten. The wind chill was very low. Sort of soft, sugary snow. Him to come off. And Dirasa temannya sudah mati, Simon pun panik saat dirinya mulai kesulitan menahan beban. Lantas daripada dirinya jatuh terseret, Simon yang sudah lemas tak punya cara lain dan terpaksa harus memotong tali. Sungguh tragis, di tengah rasa bersalah, Simon bergegas membuat tempat perlindungan. Namun saat akan tidur, Simon pun gelisah dan merasa bersalah pada keputusannya yang telah menjatuhkan Joe. Dan sungguh tanpa diduga, Joe yang dijatuhkan dari ketinggian 100 meter ternyata masih mampu selamat. Dan kini, ia pun terjebak di dalam celah es yang dalam. Lantas dengan tenaga yang tersisa, Joe berusaha untuk keluar dari tempat ini meski akan sangat sulit. Melihat tali yang masih menjuntai dari atas, Joe pun khawatir jika Simon malah ikut terjatuh bersama dirinya. Namun saat Joe menarik talinya, ia pun melihat jika tali tersebut sepertinya telah dipotong. Tapi bukannya bersedih, Joe pun senang karena itu artinya Simon masih hidup di atas sana. Selang beberapa saat, Joe yang tak ingin terjebak di tempat ini berniat untuk memanjat naik ke permukaan. Namun akhirnya, Joe hanya bisa amuk-amukan dan menyesali tindakan bodohnya. Terlebih saat ini dirinya mengalami cedera yang sangat fatal bagi seorang pendaki. Di hari kelima, Joe yang terbangun berusaha berteriak memanggil Simon. Sementara di atas, Simon terlihat mulai menuruni tebing es. Hingga saat berada di tebing yang curam, Simon pun merasa jika semalam Joe tergantung di tempat ini. Lantas ketika Simon turun, ia pun melihat celah besar yang menganga dengan kedalaman yang tak terlihat. Ia pun yakin jika Joe terperosok ke dalam sana. Akan tetapi, ia merasa jika Joe sudah mati. Kembali pada Joe, di tengah kebingungan, ia pun berusaha memaksakan diri untuk memanjat tebing. ...80 foot of overhanging ice. Singkat waktu, scene beralih pada Richard. Setelah 5 hari menunggu di tenda, Richard yang merasa kedua rekannya dalam masalah berinisiatif untuk segera mencari bantuan. Sementara di sisi lain, Simon masih berusaha untuk menuruni gunung agar bisa secepatnya sampai di perkemahan.
And Namun untungnya Richard yang akan pergi berpapasan dengan Simon. Di tengah kondisi mengkhawatirkan, Simon mengungkapkan jika Joe tak mampu selamat setelah mengalami kecelakaan saat menuruni gunung. Sementara itu, Joe yang tak mampu memanjat akhirnya harus melakukan pertaruhan dengan akan menuruni celah lebih dalam lagi. Ia pun berharap jika di bawah sana, ia akan mendapat jalur yang lebih mudah untuk bisa keluar dari tempat ini. Ice and snow. And I was so scared of going deeper. Di tengah proses turun, Joe pun tidak mau membayangkan jika sampai talinya keburu habis sebelum dirinya bisa mencapai dasar celah. This is the bottom of the crevasse. Akhirnya pertaruhan Joe membuahkan hasil, di mana ia pun mampu menggapai dasar celah dengan selamat. Tak cuma itu, Joe pun merasa bahagia saat ia melihat cahaya matahari dari permukaan yang jaraknya tak terlalu tinggi. Tak ingin membuang waktu, Joe pun merayap dan memanjat es sekuat tenaga. I'd nearly faint. Betapa leganya Joe saat dirinya berhasil keluar dari dalam celah dengan keadaan cuaca yang sangat cerah. Tak cuma itu, Joe semeringah saat melihat bekas jejak Simon yang mengarah turun. Tak ingin membuang waktu, Joe bergegas melanjutkan perjalanan meski dirinya harus ngesot. Definite targets. To the point of tears, and it became obsessive. I don't know why I did it. I think I knew. Through the minefield of crevasses. Teasing an ant and putting something in its way all the time. Singkat waktu di tengah badai yang menerjang, Joe berusaha ngesot secepat mungkin sebelum jejak Simon menghilang. Namun karena badai semakin ekstrim, Joe pun tak bisa berbuat banyak selain menunggu badai mereda. I could see Simon's tracks when I started to get very desperate. Fully in the dark, which is a stupid thing to do. Singkat cerita, di hari ke-6, setelah jejak kaki Simon hilang tersapu badai, Joe yang kebingungan berusaha menggunakan instingnya untuk mencari rute kembali ke perkemahan. And I ended up in a maze of them. Sementara di sisi lain, Simon yang mengalami frostbite terlihat menyegarkan diri dengan mandi di genangan gletser. Kembali pada Joe yang mengalami dehidrasi parah hingga membuat penglihatannya buram. Lantas sambil memulihkan tenaga, Joe pun membuang alat-alat yang sudah tidak dibutuhkan, namun ia berinisiatif untuk membalut cekernya yang patah dengan menggunakan matras. Setelah persiapan selesai, Joe bergegas melanjutkan perjalanan meski dengan kondisi yang semakin melemah. And come on, keep moving, keep moving. Dengan wajah yang terbakar oleh panasnya mentari, Joe berusaha memotivasi diri untuk melanjutkan perjalanan.
Sementara di sisi lain, Richard merasa khawatir saat melihat kondisi jari dan wajah Simon yang mengalami frostbite. Dan akibat hal itu, mereka pun belum bisa melakukan perjalanan pulang sampai kondisi Simon sedikit membaik. Di hari ke-7, Joe masih berusaha melawan keputusasaan dengan terus berjalan tertatih menuju perkemahan. Hingga di tengah rasa letih, Joe seakan tak percaya saat menemukan sumber air yang mengalir di bebatuan. Setelah cukup menenggak air keruh, Joe kembali melanjutkan perjalanan. But you, everything, yourself. And things get here, get there. And I can remember thinking that they were just following on because they didn't want to. And about how long it lasted? Maybe about an hour. Singkat waktu di jam 4 sore, Joe pun akhirnya sampai di tepi danau Gletser. Ia pun merasa jika tak lama lagi akan sampai ke perkemahan. Akan tetapi, Joe harus ngesot menaiki lembah sebelum sampai di tempat tujuannya. Namun sesaat kemudian, Joe pun gelisah terlebih ia merasa jika Simon dan Richard telah pergi. Namun Joe berusaha membuang pikiran negatif itu dan akan terus melanjutkan perjalanan. Feeling that they would have gone. Attention to what was happening with the weather. 6 when the weather had changed. Simon! Setelah panggilannya tak mendapat jawaban, Joe pun merasa putus asa pada nasibnya. Hingga di tengah keputusasaan, Joe yang melihat hari sudah poek berniat mencari tempat untuk beristirahat. I think I was awake all the time, but I didn't know where I was. Di tengah malam, Joe yang tak berdaya berusaha berteriak sekeras mungkin memanggil Simon, meski ia tak tahu apakah Simon dan Richard masih berada di perkemahan. Simon! Simon! Sementara di sisi lain, Simon yang mendengar teriakan Joe bergegas melakukan pencarian. Is that you? Simon! Bagaikan sebuah mukjizat, mereka seakan tak percaya saat berhasil menemukan Joe yang masih hidup meski dengan kondisi ripuh. Kemudian, mereka pun bergegas membawa Joe untuk diberikan pertolongan. Kembali ke sesi wawancara, Joe berkata jika dirinya sangat memaklumi keputusan Simon yang melakukan pemotongan tali, karena menurut Joe, ia pun akan melakukan hal yang sama jika dirinya berada di posisi Simon. Lantas, Richard mengatakan jika insiden yang Joe alami merupakan bukti dari kegigihan dan semangat hidup yang pantang menyerah, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mental dan tekad yang kuat. Lantas menurut catatan, Joe yang menjalani perawatan selama 2 tahun telah melakukan 6 kali operasi pemulihan. Namun Joe yang tak ada kapoknya masih giat melakukan pendakian sampai film ini dibuat. Sementara itu, Simon memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan menerima kritikan keras dari komunitas pendaki yang menyalahkan keputusannya yang telah memotong tali Joe. Akan tetapi Joe selalu membelanya dan membantah semua kritikan itu. Dan menurut Cenah, sampai saat ini tidak ada pendaki lain yang mampu melakukan pendakian ke puncak Silua Grande. Lantas, karena film ini benar-benar kisah nyata, kita akan melihat foto-foto asli dari Joe, Simon, dan Richard. Bagaimana, kisah yang sangat menarik bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya,
Dengan tekad Joe yang begitu kuat, ia pun mampu menyelamatkan diri dari kondisi yang sangat dekat dengan kematian. Kita juga tidak bisa menyalahkan Simon, karena jika kalian berada di posisi Simon, mungkin kalian malah modar sebelum sampai ke puncak Silua Grande. IMDb untuk film ini adalah 7,9, dan menurut Skah yang cocok saya dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Touching the Void 2003. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Skah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.